Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis selama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini. Kita langsung tanyakan ke rekan kami untuk meng-highlight-nya. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana respon Nadiem dengan putusan tersebut? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali memang siang tadi dari Majelis Hakim PN Tipikor sudah menjatuhi vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan Nadiem juga diputuskan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi jika Nadiem Makarim tidak membayar uang pengganti, maka total hukuman pidana penjara buat Nadiem itu mencapai 15 tahun penjara. Dan tadi usai persidangan sebelumnya dari pihak kuasa hukum itu meminta ada statement dari terdakwa Nadiem Makarim pada saat di dalam persidangan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh majelis hakim dan majelis hakim tetap memutuskan bahwa sidang sudah selesai. Dan tadi kemudian selesai persidangan dari pihak kuasa hukum dan juga Nadiem Makarim sendiri melakukan konferensi pers terhadap awak media. Dan tadi dalam pernyataan persnya Nadiem Makarim mengatakan ia akan mengajukan banding dan ia akan terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk negara Indonesia yang ia cintai, dan juga akan berjuang untuk kebenaran karena menurut Nadiem vonis yang dijatuhi majelis hakim adalah vonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Nadiem mengatakan dirinya akan mengajukan banding terhadap vonis putusan majelis hakim 10 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan juga tadi Nadiem menyebutkan bahwa uang pengganti sebesar 809 miliar tersebut itu juga Nadiem mengatakan ia tidak memiliki uang sebanyak itu, bahkan harta kekayaan pribadinya saja tidak pernah menyentuh sampai di angka 809 miliar. Dan tadi juga Nadiem mengatakan bahwa perjuangannya dia tidak akan berhenti sampai di sini dan masih akan berlanjut nanti di sidang banding. Dan tadi kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, mengatakan dari pihak kuasa hukum menilai bahwa putusan majelis hakim ini mengabaikan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan di persidangan, bahwa majelis hakim itu tidak melihat atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim mengatakan akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial atas tudingan bahwa dianggap majelis hakim mengabaikan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan juga tadi dari pihak kuasa hukum menyampaikan apresiasi kepada salah satu majelis hakim yaitu Andi Saputra yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti dan seharusnya Nadiem itu dibebaskan dari segala tuntutan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chromebook management device. Dan tadi juga memang usai persidangan Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan juga terutama para pengemudi ojek online yang sudah setia mengikuti kasusnya dan selalu datang setiap persidangan berlangsung dan memberikan dukungan moral. Dan tadi Nadiem dengan terharu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan moralnya, dan Nadiem mengatakan akan terus melakukan perjuangan untuk bisa mendapatkan hukuman yang adil bagi dirinya karena ia menganggap vonis ini adalah vonis yang sangat tidak masuk akal. Dan sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan juga denda atau uang penggantinya nih 809 miliar plus 4,8 triliun rupiah. Nah, tapi dari putusan vonis majelis hakim ini terbukti lebih rendah yaitu 10 tahun penjara dan dendanya yang dikenakan denda uang pengganti hanya 809 miliar rupiah. Jadi yang 4,8 triliun itu tidak dimasukkan dalam vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim. Jadi nanti Heranov kita tunggu saja bagaimana langkah hukum selanjutnya. Apakah nanti banding dari pihak Nadiem Makarim ini akan memberikan hasil yang meringankan atau justru sebaliknya justru akan diperberat pada tingkat kasasi. Heranov. Ya, singkat saja mungkin nanti bisa gambarkan kembali, ada suasana cukup mengharukan dan juga menarik ya. Ada sejumlah driver ojek online yang memenuhi area persidangan. Apakah hari ini, sore ini masih di sana mereka untuk mengawal kasus ini? Arief? Ya, Heranov, tadi
setelah konferensi pers selesai dilakukan memang praktis tadi para pengemudi ojek online mereka masuk dan berusaha untuk menyapa Nadiem secara langsung, memberikan tepukan-tepukan hangat di bahu Nadiem Makarim dan menyampaikan semangat-semangat kepada Nadiem Makarim agar terus semangat dalam menghadapi kasus hukum yang sedang melimpahnya. Dan usai konferensi pers tadi memang dari pihak yang berwenang itu langsung meminta agar Nadiem Makarim untuk segera meninggalkan lokasi untuk membawa kembali Nadiem ke ruang ataupun tempat tahanan. Dan memang praktis sore hari ini selesai konferensi pers dari pengemudi ojek online yang tadinya memberikan dukungan dan aksi damai itu sudah selesai, sudah bersih, sudah tidak ada lagi, dan itu juga memang aksi damainya berlangsung dengan tertib, dengan damai, dan tidak ada aksi-aksi merusak ataupun aksi-aksi yang berlebihan. Jadi memang sangat tertib sekali. Jadi begitu konferensi pers selesai, Nadiem sudah dibawa pergi, semua juga otomatis sudah pergi dan tidak ada lagi yang menunggu di PN Tipikor ini. Renov. Arief Kurniawan, terima kasih. Selamat sore.